HP flagship lagi masih di range harga 2 juta, pakai Snapdragon 845 dan spesialnya punya storage 128GB. Well, selamat datang di channel YouTube gua dan ini adalah video review dari flagship 2 jutaan favorit gua untuk saat ini. Oke, jadi HP ini adalah LG V30 Plus yang versi Jepang dengan nama lain V35 Isai. Kelebihan yang versi Jepang tentu ada di harganya yang lebih murah. Gue beli HP-nya di Shopee seharga 2,3 juta. Buat info aja, kalau di harga 2 juta, V30 Plus ini udah banyak yang beli. Dan ulasannya juga bagus banget, hampir ngasih bintang 5 semua. Kalau berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi. Nah, jadi di video ini gue bakal jelasin seberapa bagus si LG V30 Plus ini sampai bisa jadi daily driver gue selama beberapa minggu. Dan HP ini juga merupakan HP yang paling gue suka dibanding HP-HP review yang sebelumnya. Oke, kita mulai dari bentuk fisik dulu ya. Menurut gue, desain HP ini masih kelihatan kece. Bahkan sampai tahun 2021 gue rasa juga masih oke deh. Desainnya nggak ada yang kelihatan aneh. Tinggal pakaiin casing dikit udah cakep. Kelihatan clean, simple, dan elegan. Kalau soal build quality, jelas solid. Ciri khas HP flagship yang pakai frame metal dan backdoor kaca tuh feel solidnya nggak bakal hilang kok. Kalau dari segi ukurannya, HP ini juga tergolong compact. Udah gitu tipis loh. Salah satu flagship dengan layar 6 inch tertipis di tahun 2017 lalu. Selain itu, bezel atas dan bawah layarnya juga menurut gua udah enak dilihat. Sama sekali nggak kelebaran kayak Sharp yang kemarin. Oh iya, ngomongin soal layar, si V30 Plus udah pakai panel POLED buatan LG sendiri. Untuk resolusinya udah sampai 2K dengan aspek rasio 18:9. Selain itu, layarnya juga udah support HDR10 dan punya proteksi Corning Gorilla Glass 5. Untuk urusan saturasi warna, panel POLED LG nggak jauh beda sama AMOLED-nya Samsung. Warna yang dihasilkan terlihat vibrant, terkesan hidup, dan juga enak banget buat nonton YouTube atau Netflix atau platform apapun yang udah support HDR video. Berikutnya kita akan bahas bagian terbaik dari HP ini, yaitu kameranya. Buat gue yang ngerti soal teknis kamera, begitu baca spesifikasi dari kamera si LG V30 Plus ini tuh bikin senyum-senyum sendiri. Untuk kamera belakangnya terdiri dari satu kamera utama beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan f1.6. Selain itu, ada satu kamera ultra wide beresolusi 13 megapiksel dengan f1.9. Untuk fiturnya ada PDIF, laser autofocus, dan juga 3-axis OIS. Untuk foto low light, hasilnya terbilang bagus berkat f1.6 yang bukaannya besar. Adanya fitur night mode juga ngebantu buat kondisi yang benar-benar low light. Fotonya bisa terlihat terang dengan noise yang nggak berlebihan, walaupun detailnya agak sedikit dikorbanin. Untuk foto di terik matahari, exposure-nya bisa dihandle dengan sangat baik. Walaupun bukannya besar, detailnya tetap cakep banget, dan gue berani bilang sedikit di atas Galaxy S8. Saturasi warna dan dynamic range-nya juga oke. Kalau dirasa kurang puas, bisa aktifin fitur AI-nya yang bisa menyesuaikan warna dengan skenario foto yang ada. Untuk foto ultra wide angle-nya juga menurut gua bagus. Dari segi detail, warna, dan kontras udah cukup oke. Kalau dibandingin sama wide angle HP entry level sekarang, ya jelas masih lebih bagus si LG V30 Plus ini. Oh iya, kelebihan dari kameranya juga ada di bagian software yang lengkap banget. Fiturnya bejibun. Di sini gue dibikin amazed dengan adanya fitur manual video yang eksekusinya udah mirip banget DSLR. Kita dikasih kebebasan buat atur manual fokus, segitiga exposure, sampai settingan mic yang juga lengkap banget. Kita bisa atur gain, terus ada low cut filter buat ngilangin noise floor, dan ada limiter dan ada fitur buat ngilangin distorsi suara angin. Belum cukup sampai di situ, kita bisa atur frame rate, bitrate, hi-fi audio. Terus untuk kalian yang suka explore color grading, udah disediain Synologue dari LG. Jujur ya, untuk urusan video, HP ini tuh yang paling gua suka. Fitur-fiturnya mantep banget, nggak bakal kalian temuin di flagship lain.
Udah gitu misalkan kalau ada fitur yang kalian nggak tahu, menurut gua wajar karena memang peruntukannya buat profesional. Bahkan ada yang bandingin si LG V30 Plus ini dengan sinema kamera yang harganya ratusan juta. Itu hasilnya gila loh. Gue saranin kalian buat nonton deh. Untuk urusan resolusi video, HP ini maksimal bisa record 4K di 30 fps dan Full HD di 60 fps. Berikut adalah contoh hasil dari videonya yang gua rekam di Full HD 30 fps. Ya gua unboxingnya satu tangan gimana, nggak bisa dong. Udah pokoknya gini deh. Videonya kayak gini dan wide angle-nya kayak gini. Lihat ke sana kelihatan berantakan semua, oke. Dan ya kira-kira kayak gini kalau di indoor dengan pencahayaan yang cukup. Selain hasil kualitas kamera yang bagus, di harga 2,3 juta kalian juga bakal dapat storage 128GB UFS 2.1. Dengan UFS 2.1, kecepatan membaca dan menulis memorinya itu nggak main-main loh. Hampir 3 kali lebih kenceng dibanding HP-HP kebanyakan yang masih pakai eMMC 5.1. Oke, sebenarnya dari sini tuh gue udah bisa kasih kesimpulan. Menurut gue si LG V30 Plus ini cocok banget buat kalian yang baru mau mulai jadi content creator. HP ini tuh bisa jadi modal awal karena pertama kameranya bagus, kedua storage-nya juga ngedukung banget, dan jangan lupa ketiga HP ini pakai prosesor Snapdragon 835. Menurut gua, Snapdragon 835 dengan RAM 4GB masih cukup powerful buat 1-2 tahun ke depan. Jadi sampai akhir 2021 harusnya dari segi performa nggak ada masalah. Dengan skor Antutu benchmark mencapai 240.000, buat dipakai produktivitas jelas HP ini bisa diandalkan. Buat pemakaian sehari-hari juga masih nyaman banget lah pokoknya. Kalau mau buat gaming, performanya juga masih oke. Tapi gue saranin resolusi layarnya turunin aja ke Full HD. Karena kalau pakai 2K, performanya agak ketahan menurut gue. Dari pengalaman gue sih, Snapdragon 835 kurang angkat kalau dipakai gaming resolusi 2K. Kecuali kalau kalian pakai Snapdragon 845 kayak yang Sharp kemarin, itu baru deh bisa hajar gaming sepuasnya. Tapi overall performanya tetap memuaskan. Gue udah coba main PUBG, Call of Duty, Mobile Legends, semuanya lancar. Ya nggak jauh beda lah performanya sama Galaxy S8. Kalau untuk daya tahan baterainya, gue udah tes main PUBG selama 1 jam dan baterainya itu nggak terlalu berkurang banyak. Buat pemakaian santai seperti nonton YouTube, sosial media, dan sesekali main game, HP ini bisa idle selama 1 hari 17 jam dengan SOT hampir 5 jam. Berdasarkan pengetesan gue ini, bisa dibilang baterai V30 Plus itu lumayan awet dibanding HP-HP flagship yang gue review sebelumnya. Durasi charge-nya juga cepet, udah support fast charging 18 watt yang diklaim bisa ngecharge sampai 50% dalam waktu 36 menit. Berikutnya yang gue mau bahas sedikit adalah fitur-fiturnya. Yang jadi unggulan di sini yaitu adanya Hi-Fi Quad Deck. Jadi misalkan kalian punya headphone atau earphone high-end, digital audio converter di HP ini tuh bisa ngangkat lah istilahnya. Buat kalian yang audiophile pasti udah pada ngerti deh. Fitur lain yang gue mau mention yaitu fingerprintnya. Selama gue pakai fingerprintnya ini belum pernah miss sama sekali. Dan gue berani bilang kalau akurasinya tuh terbaik dibanding HP-HP yang udah gue review sebelumnya. Selain itu adanya fitur double tap to wake dan double tap to sleep juga asik banget. Ini sih gue selalu pakai mengingat tombol power HP ini jadi satu sama fingerprintnya. Hal terakhir yang gue mau bahas dari HP ini yaitu kekurangannya. Kekurangan yang pertama menurut gue adalah kamera depannya yang sama sekali nggak menarik, makanya tadi di awal gue skip. Resolusinya cuma 5 megapiksel yang bikin gue males bahasnya. Dan bisa dibilang kualitas kamera depannya ini ambiar lah buat sebuah flagship. Bahkan HP-HP entry level sekarang pun mungkin bisa lebih bagus dari ini. Kekurangan berikutnya adalah OS-nya yang masih Android 9. Beda sama Sharp yang kemarin yang bisa diupdate sampai Android 10. Dan ya udah, menurut gua itu aja sih kekurangannya. Kalau soal bloatware-nya gua nggak terlalu mempermasalahkan. Karena udah jadi daily driver pun storage-nya masih sisa 90 GB lebih. Ini tuh masih banyak banget menurut gua.
terakhir nih, misalkan kalian nanya, "Bang, kalau pakai kartu SIM Indo aman nggak?" Jawabannya aman, karena setiap HP yang gua review sebelum beli tuh udah gue pastiin dulu kalau SIM cardnya nggak keblokir. Karena kan habis review mau gua jual lagi, ntar nggak bisa dijual lah. Well, gua rasa sekian aja video dari gua. Menurut gua HP ini paling menarik dibanding HP-HP yang sebelumnya. Kayak Galaxy S8 yang kemarin kan 2,3 juta juga tapi layarnya minus di shadow. Nah, terus ada Sharp yang harganya 2,5 juta tapi kameranya nggak terlalu bagus. Sedangkan si LG V30 Plus ini menurut gua lebih balance. Dia punya kamera bagus, performa ya lumayan walaupun nggak sekencang 845. Dan storage-nya juga gede. Jadi balance lah, hampir semua sektornya menurut gua bagus. Dan gua udah sampein segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.